semuanya, kembali lagi sama aku di Development Podcast with PSDO. Gathering our insight with PSDO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke guys, hari ini temenin aku buat ngobrol-ngobrol di salah satu desa yang kali ini kita kunjungi, yaitu ada Desa Wargaluyu di Pangalengan. Dan stay tune terus, kita akan ngobrol bersama bintang tamu kita hari ini yang sangat spesial, yang sudah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Aku di sini sedang bersama Bapak Dadi Anwar sebagai Pokdarwis di desa ini. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya buat wawancara di sini bersama kami. Boleh perkenalan sedikit dulu nih Bapak tentang peran Bapak di desa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadi Anwar. Di desa tentu saja saya sebagai Ketua Darwis Desa Wargaluyu beberapa tahun yang lalu tentunya sampai dengan saat ini. Itu jawabannya. Masih aktif ya Bapak sampai Iya. saat ini. Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya, bagaimana nih sejarah terbentuknya Desa Wisata Wargaluyu ini nih? Pada awalnya tentu saja kami itu hanya melihat desa lain nih begitu boomingnya, begitu ramainya dengan pariwisata. Desa kami itu diam aja. Kenapa? Sebelumnya itu desa kami itu adalah desa lingkungan ya, yang dibuat hijau. Nah, karena kami tidak tahu apakah lingkungan yang hijau itu bisa jadi pariwisata atau enggak. Pada saat itu kami tidak berpikir sejauh itu, tetapi saat ini kami sudah lain pikirannya. Ternyata itu bisa berkolaborasi lingkungan dengan pariwisata, pertanian dengan pariwisata, dan itulah yang ingin kami lakukan pada saat ini. Atraksi wisatanya sendiri nih Pak, di sini ada, saya dengar ada beberapa gitu Pak, boleh diceritakan sedikit? Atraksi wisatanya itu ada beberapa, tentu saja yang sudah duluan berjalan itu ada Situ Datar, kemudian ada Cipanung yang lagi berjalan, kemudian ada dari segi kesenian dan budaya, dan mungkin beberapa kuliner khas lokal, ada juga pertanian dan ternakan, termasuk diantaranya adalah petani lebah madu. Oke, untuk kalau pertaniannya sendiri Pak, ada kebun apa tadi? Ya, dari pertanian itu desa kami itu adalah 80% penduduknya itu adalah para petani sayuran. Sayurannya, komoditasnya itu adalah ada tanaman kentang, ada tomat, ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada pecai, ada pol, dan lain-lain. Banyak. Mungkin tadi juga Bapak sudah sedikit menyinggung tentang kesenian nih Pak, boleh? Sangat menarik sekali, boleh? Kesenian. Dari kesenian itu, ya di sini itu ya tentu saja seni-seni yang tradisional seperti itu. Ada reog perempuan, seni reog, tau nggak? Yang alat yang terbuat dari dog-dog gitu. Dog-dog, awal dog-dog. Ya, susah ya menggambarkannya. Dog-dog itu adalah kayu yang bulat, dibikin bolong tengahnya, salah satu ujungnya ditutup dengan kulit. Nah, itu dog-dog. Itu ada 4. Ada salintip, ada kaum, ada burung, dan ada godeplak. Ada 4 macam dog-dog. Nah, itu dimainkan biasanya pada acara-acara hajatan misalnya, atau seperti ini, mau 17 Agustusan biasanya itu ada. Tapi tidak ada pertunjukan khusus gitu ya Pak, tidak? Kalau zaman dulu sebelum ramai seperti sekarang, kesenian itu justru jadi maskot di lingkungannya masing-masing. Tiap kampung itu seperti itu. Mungkin sekarang sudah agak ke sisi dengan kesenian yang modern seperti itu. Tapi masih terjaga ya di hari-hari penting mungkin ya Pak ya, seperti 17 ya tuh. Iya. Tapi masih banyak yang suka memainkannya juga Pak. Apa ada kayak generasi selanjutnya gimana? Itulah yang jadi masalah. Anak-anak kita
ya lebih tertarik dengan kesenian-kesenian yang sifatnya modern. Kita juga tidak mampu melarangnya, tetapi kita akan berusaha supaya seni-seni yang tradisional itu bisa ada sampai namanpun. Karena sangat sayang sekali ya jika hilang gitu ya Pak ya. Ya baik, kalau misalnya dari masalah pengelolaan sampahnya ya Pak, kan karena di sini ada pasti wisata lokalnya juga banyak ya. Kalau misalnya pengelolaan sampah dari wisata lokal yang datang serta warga-warga di sini itu seperti apa Pak? Dari segi pengelolaan sampah memang bahkan di desa kami itu kan udah berkali-kali mengunjungi desa-desa daerah-daerah yang sudah dikenal dengan pengelolaan sampah. Di tempat lain sudah punya bank sampah atau tempat pembuangan sampah yang sangat teratur dan sangat terkelola dengan baik. Tapi memang di desa kami sampai dengan saat ini itu tidak, pengelolaannya masih pas. Ya belum terkelola dengan baik, ya belum terkelola baik. Dan itu pun mungkin dari segi kesadaran daripada warga itu sendiri maupun dari pemerintahan di daerah pun sampai dengan saat ini belum melakukan sesuatu yang berarti di dalam penanganan sampah. Walaupun memang sampah kami sampah pedesaan pada umumnya, memang ada juga sampah-sampah yang paling utama itu yang kami risih itu, ya kami khawatirkan justru sampah B3. Sampah B3 itu biasanya ada kantong plastik atau kaleng-kaleng yang bekas kantong pestisida ya untuk obat-obatan pertanian. Ya, tapi itu sampai dengan sekarang mereka sudah mengetahui para petani itu tidak akan membuang kaleng-kaleng bekas pestisida atau kantong-kantong plastik bekas pestisida di mana saja, biasanya mereka kubur atau bahkan mereka membakarnya. Entah sebab khawatir bisa meracuni ternak atau bahkan manusia, seperti itu. Kalau ada penampungan sendiri tidak Pak? Kami pernah membuat penampungan sampah. Ya, tapi sayang waktu itu kami kesulitan mencarikan tempat sehingga penampungan sampah itu kami buat di pinggir jalan di pertigaan sana. Nah, itu dalam 1 minggu biasanya sampah berukuran 4x4 meter itu sudah penuh. Di mana penuh itu kan tidak ada penanganan yang khusus itu, maka jadi sampah jadi berceceran kemana-mana dan pada akhirnya ya lokasi di sekitar itu jadi sangat tidak enak dipandang, malah ya sekarang mending dikutup aja dan dijadikan pos ronda, malah itu sekarang yang terjadi. Tapi begitu bagaimana upaya untuk mengurangi sampahnya ke warga? Iya, untuk mengurangi sampah itu kalau penyuluhan kepada warga tentu saja kurangi ya berbelanja dengan pakai kantong plastik. Seharusnya pakai kantong-kantong yang mudah terurai dengan kantong kertas atau bawa kantong dari rumah kok. Seperti itu supaya tidak terlalu banyak membuang kantong plastik. Itu harus disampaikan kepada warga. Kemudian tidak boleh juga terlalu sering membakar ya sampah-sampah plastik. Biasanya mereka kesulitan membuang atau tidak laku dijual karena biasanya dibakar. Karena ada penampung sampah yang membeli, tapi itu terbatas hanya untuk plastik kemasan air minum misalnya, air mineral, dan plastik yang tipis yang berceceran di jalanan, malah itu tidak laku terjual sehingga jadi ada di mana-mana. Kalau misalnya dari peran pemerintahnya sendiri gitu Pak terhadap desa ini seperti apa? Tidak terlalu banyak yang tahu ya. Yang kami rasakan di daerah, ya terutama di kampung kami, dari segi pengelolaan sampah, rasanya belum ada program yang masuk tuh untuk bagaimana misalnya mengelola sampah dan naftai. Kalau di tempat lain, kenapa ada pakai ada bank sampah dari bawah.
anak sekolah berangkat sekolah bawa kantong sampah, masuk bank sampah, dapat uang untuk jajannya dia. Bahkan membayar air bersih di tempat lain itu sudah bisa dengan setumpuk sampah. Dah, harapan kami kampung kami juga bisa berbuat hal seperti itu ya di masa-masa yang akan datang. Kalau dari tempat wisatanya sendiri itu bagaimana tentang peran pemerintahnya? Karena kan akan sangat berkaitan mungkin ya Pak ya. Iya, pariwisata yang kami rasa ya, sebagaimana pada umumnya kebiasaan orang ya, dimana kalau melihat orang berbuat sesuatu lalu berhasil, maka orang itu akan meniru. Lalu peran pemerintah apakah ada penyuluhan tentang itu? Ada juga, tetapi biasanya penyuluhan itu tidak ada tindak lanjut ya, tidak ada tindak lanjut. Hanya sebatas memberikan pengetahuan dan tidak ada bimbingan yang kontinu gitu, yang terus-menerus yang dilakukan. Padahal masyarakat di daerah itu tidak bisa hanya dihimbau, tidak bisa hanya disuruh atau dikasih contoh. Seharusnya itu dibimbing dari nol sampai dengan mereka berhasil seperti itu. Iya betul. Kalau misalnya dari segi peternakan nih Pak, hasil-hasil peternakannya tuh biasanya dijualnya kemana? Ya. Seperti apa? Peternakan yang dimaksud barangkali di sini hanya peternakan sapi ya. Peternakan sapi itu di tahun 2015 ke sana itu ke bawah. 2000 sampai 2015 itu masih banyak peternak sapi. Bahkan di kampung kita itu mungkin ratusan, bahkan puluhan orang yang beternak gitu. Sayang bahwa peternak itu sekarang sudah beralih profesi, sudah tidak jadi peternak lagi. Kenapa? Menurut perhitungan mereka sudah tidak ekonomis lagi karena harga pakan ternak yang terlalu mahal, sementara harga susu atau produk mereka itu sama merata. Secara pekan ekonominya mereka itu malah produktif. Itu peternak kasar. Oke baik, berarti pendapatan ekonominya bisa diambil dari perkebunan. Di sini kan berkebun, artinya bertani ya. Bertani itu mungkin bercocok tanam sayuran, atau berkebun itu bisa disebut juga menanam tanaman tahunan seperti tanaman kopi dan teh ya. Kalau untuk sayuran itu biasanya tidak sulit untuk menjual karena memang di sini sistem penjualannya masih tradisional. Jadi menjual sama tengkulak, menjual sama bandar-bandar yang ada di tempat lokal seperti itu. Demikian juga dengan sayur hasil kebun. Daun teh atau olah daun teh raya itu hampir sudah tidak ada. Kopi yang masih eksis sampai dengan saat ini adalah tanaman perkebunan itu ada. Kopi itu pun kita masih menjualnya lokal. Apakah ada kopi yang khas gitu Pak, yang hanya di sini saja atau sama saja Pak? Sebetulnya kopi yang ada di kita itu sekarang bukan lagi kopi khas lokal di sini ya. Sebetulnya itu ada ya, bahkan tidak punya nama. Tapi yang sekarang ada ditanam ditanam di kebun-kebun bawah warga itu justru kopi-kopi yang didatangkan dari tempat lain. Yaitu jadi yang lokal di sini baik itu paritasnya maupun hasil olahan pun sampai dengan saat ini di desa kami belum ada yang khas. Belum. Oke, kalau boleh tahu nih cara seperti apa ini? Ya. Kopi yang kita punya itu adalah original, 100% itu kopi, tidak ada campuran yang lain. Sedangkan yang kopi yang kita minum dari saset yang kita beli dari warung itu kita tidak tahu ya apa yang ditumbuk karena harganya sangat murah. Kalau kopi kita tidak mungkin kita minum satu seduhan dengan harga 2-3 ribu bahkan sampai 5 ribu. Kalau yang kita tumbuk itu harganya harus di atas itu ya, karena hitung-hitungannya itu dari harga gelondongannya aja sudah 10 sampai 15 ribu misalnya.
lalu jadi berasnya sudah harganya sudah 45.000, jadi gabahnya sudah harganya sudah 90.000. Kalau sudah ditumbuk itu bisa 300.000 misalnya per 1 kilo. 300.000 itu kalau bisa tuh untuk 80 kali penyeduhan misalnya, itu sudah 3.000 lebih itu di tingkat yang menumbuknya aja. Jadi kalau dijual, maka harganya tidak mungkin di harga aja dengan 5.000. Mungkin harus 10.000 bahkan lebih. Seperti itu. Ya, tapi pernah jual ke masyarakat luar ya? Itu hanya beberapa ya, hanya beberapa. Biasanya penikmat kopi yang bosan dengan pola-pola yang modern, bahkan mereka datang ke kampung menanya apakah ada kopi-kopi yang tradisional yang diolah secara tradisional. Rasa kritik seperti itu biasanya mereka beli dan mereka biasanya bawa ke kota. Sampai saat ini pun ada beberapa yang sudah langganan. Mereka mengambil dari para pengrajin di sini untuk mereka letakkan di tempat seperti itu. Jadi hanya yang langganan atau enggak ya ada permintaan mungkin ya? Ya, berdasarkan permintaan. Kalau dari oleh-oleh tersendiri nih, apakah desa ini ada kayak oleh-oleh khususnya gitu? Desa kami itu tidak punya yang khas yang misalnya kalau di tempat lain itu ada karamel susu, ada permen susu, ada kerupuk susu misalnya. Itu pun hanya berjalan berdasarkan permintaan aja. Misalnya ada orang dari kota itu pesan maunya keripik kentang. Nah, biasanya orang di sini bisa dikit keripik kentang. Jadi tidak terus-menerus mereka mereka menjual. Karena apa? Yang jadi hambatannya itu kan harga kentang itu sendiri fluktuatif seperti kentang itu di suatu saat harganya sangat murah, tetapi di waktu yang lain harganya terlalu tinggi, maka tidak mungkin bagi pengrajin untuk bisa membeli kentang sebagai bahan baku utama karena harga ketinggian. Akhirnya mereka berhenti. Mereka akan berjalan di mana kakang sudah turun lagu. Seperti itu. Ya, baik, kalau dari harapan Bapak sendiri untuk desa ini, ya seperti apa? Harapan kami tentu saja desa kami desa yang maju ya, ditinjau dari segala aspek tentunya. Terutama sekarang ini yang sangat dekat, yang sangat kami hadapi itu ingin ramai lah dari segi pariwisatanya. Yang kami persiapkan pada saat ini tentu saja mungkin salah satunya yang kami miliki itu adalah sumber daya dari segi alamnya ya. Di samping itu juga kami ingin mempunyai sesuatu yang khas tempat kami, baik itu dari segi kuliner, mungkin dari segi budaya dan yang lainnya tentu saja. Seperti kami ingin maju seperti yang tempat yang lain. Oke, amin ya. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud. Oke, baik. Bapak, terima kasih banyak sudah menyampaikan beberapa pendapat dari Bapak dan sudah ingin diwawancarai sama kita. Mungkin apakah ada sedikit pesan mungkin ya Bapak untuk para wisatawan atau misalnya yang belum pernah ke sini nih Pak? Oh iya, ya. Tentu saja saya berharap kepada orang-orang yang senang berwisata ya. Datanglah ke tempat kami, biarpun tempat kami belum ramai seperti tempat lain, tapi tempat kami mempunyai sesuatu yang berbeda. Di mana kampung kami itu berada diapit oleh 2 danau. Di bawah ini ada danaunya situ Cilencak. Di atas sana itu namanya Danau Cipanunya. Di sebelahnya yang kecil itu adalah Cihelet. Nah itu jadi tempat kami ini berada seolah-olah diapit dengan beberapa danau. Jadi datanglah ke tempat kami, atau mungkin mau homestay di tempat kami, atau mau mencicipi hidangan yang khas tempat kami, ya istilahnya karya bepeluja ada di tempat kami. Seperti itu. Oke, baik. Berarti Pak, buat teman-teman yang belum pernah kesini harus banget kesini ya Pak. Sangat direkomendasikan buat mengeksplor hal-hal yang baru, mungkin yang pasti
berbeda dari tempat lain gitu Boko. Baik, terima kasih banyak ya Boko untuk pagi hari ini. Oke guys, teman-teman semuanya terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa stay tune buat next video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.